di rumah sakit yang kondisi-kondisi yang sampai tidak sadarkan diri nggih, Mbak Ayu, kadang itu yang saat ini kita bergerak untuk yang kondisi-kondisi seperti itu. Kita butuh pendampingan doa untuk teman-teman saudara-saudara kita yang saat ini memang kondisi memang perlu didoakan. Doa itu di samping kekuatan untuk si pasien yang sakit ini, juga kekuatan buat keluarganya. Karena dengan dia didoakan ada timbul rasa senang, ada permintaan yang sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kesembuhan, kesehatan. Irama Live Talk. 88,5 Irama FM Purworejo, atau lagunya pasti infonya. Gimana kabarnya untuk Anda pendengar Irama FM? Jumpa lagi bersama saya Ayu, temani Anda ya, dengan hadirnya informasi-informasi dan juga sajian hiburan buat Anda semuanya. Dan kali ini dengan informasi-informasi seperti biasa, kita hari Kamis yang manis ya, bersama RSUD Dr. Citro Wardoyo dengan beragam informasi kesehatan dan lain sebagainya, begitu ya. Oke, saya tidak sendiri, sudah ada narasumber yang akan menemani kita semuanya dan juga memberikan pencerahan buat kita semuanya ya. Ada Bapak Usman Agus Dwianto, SKPNS Mars, selaku koordinator tim kerohanian ya. Dimana nanti insya Allah kita akan membahas tema terkait pendampingan rohani, kekuatan baru dalam proses pengobatan. Itu seperti apa begitu? Apakah memang kalau sudah ada obat, untuk apa sih ada pendampingan rohani? Perlu tidaknya pendampingan rohani? Mungkin kita sebelum ke lebih lanjut lagi, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Ada Bapak Usman Agus. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Mbak Ayu, sehat. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit agak-agak flu ini ya. Begitu. Makanya pakai masker biar tidak tertular sama Bapak Usman ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, tentunya tetap semangat dan semangat tentunya dalam menjalani aktivitas hari ini. Oke, baik. Ini memang pertama kali kita ketemu ya Pak ya? Iya, baru pertama kali dan tentunya pertama dan harus mengesankan. Harus mengesankan begitu. Oke, bikin mengesankan kepada semua pendengar Irama FM di mana saja berada. Nah, kita ngobrol-ngobrol terkait pendampingan rohani ya, adalah kekuatan baru dalam proses pengobatan. Apakah memang perlu yang namanya pendampingan rohani? Kalau kita sebagai manusia udah ada obat gitu kan, nanti berdoa sendiri bisa. Misalnya begitu. Ini betul. Kalimat-kalimat orang-orang yang mungkin gitu kan ya. Tapi bagaimana, mungkin dijelaskan untuk mengawali jumpa kita kali ini. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Izin saya menyapa para pendengar Irama FM. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Mbak Ayu. Ini saya kehormatan bagi saya nggih. Saya di sini selaku dari koordinator tim layanan rohani di Rumah Sakit RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo. Tentunya sesuatu yang mungkin di hati para pendengar ya, mungkin hal yang baru. Padahal ini bukan hal yang baru, ini sudah lama kita lakukan, dan bentuk layanan ini sebenarnya sudah lama di rumah sakit, namun dikemas atau dibentuk secara terkoordinir memang karena memang di rumah sakit ada standarnya, harus ada layanan rohani. Izin saya menyampaikan terlebih dulu Mbak Ayu. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, para pendengar Irama FM, baik yang menyaksikan live TikTok di RSUD Dr. Citro Wardoyo. Semoga perjumpaan ini sebagai perjumpaan yang membawa hikmah, membawa karomah, artinya kita mendapatkan sesuatu yang baru yang bermanfaat untuk kita semua. Di dalam Islam, karena layanan rohani, kebetulan kita penduduk mayoritas adalah Muslim, walaupun nanti yang non Muslim pun tetap kita fasilitasi. Bahwasannya namanya sebuah penyakit yang sampaikan Mbak Ayu tadi, sakit itu akan semua orang tentu pernah mengalami namanya sakit. Kadang sakit itu sudah ada, harus istirahat. Kayak Mbak Ayu ini tadi menyampaikan kan agak kurang enak ini, tapi masih bisa aktivitas. Nah ini berarti sakit itu ada grade-grade-nya ya, bahkan ada yang sampai yang tidak sadar. Namun dalam fokus penyakit ini saya ingin mengajak para pendengar semuanya bahwa pengobatan fisik kita
tentunya percaya pada dokter dengan keilmuannya, dengan obatnya, tindakan medisnya dalam untuk menuju kesembuhan. Semua orang pasti yang namanya sakit ini ingin segera sembuh. Nah, hari ini saya ingin mengajak bahwa suatu penyakit ini kita lebih luas lagi, dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Dalam Islam, penyakit itu bukan hanya masalah organ tubuh, Mbak Ayu, organ jasad atau organ fisik yang tidak mampu melakukan atau keterbatasan, tapi juga mengajak masalah pikiran, perasaan kita, spiritual kita tentunya ketika kita ada yang namanya diri kita dalam kondisi sakit. Jadi dalam jiwa kita itu kan ada dua unsur ya, Mbak Ayu, ada unsur ini ya, kita menyebutnya jasad atau menyebutnya ya raga gitu ya. Kemudian ada unsur lagi yang namanya ruhnya. Sakit yang menimpa jasad berdampak pada ruh. Tapi demikian juga sebaliknya, ruh yang sakit bisa juga berdampak pada fisik. Maka Rasulullah SAW itu juga mengajarkan pada kita bagaimana mengobati fisik, juga selalu menekankan pentingnya kesehatan. Dalam hal ini hati ya, hati yang bersih, hati yang tenang, insya Allah itu juga jasadnya ini atau raganya ini akan terbawa menjadi baik. Nah ini maka saya ini mengajak sedikit ilustrasi, ilustrasi tentang dulu ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ini sakit parah bahkan diprediksi itu kayak akan meninggal. Maka ketika itu dijenguk oleh Rasulullah, ketika Rasulullah menjenguknya didoakan oleh Rasulullah. Setelah didoakan Rasulullah ada kekuatan tersendiri. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, dan akhirnya dia masih bertahan hidup sampai beberapa tahun, bahkan sampai ini bisa bermanfaat untuk keluarga maupun di kaumnya. Maka ini saya mengajak kepada semuanya pendengar, pemirsa lewat live TikTok di Rumah Sakit RSUD Dr. Citra Wardoyo, bahwasanya kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas tadi kita belajar keikhlasan, ketenangan, karena dia doakan oleh Rasulullah, dia menjadi tenang, menjadi sabar karena apa? Ini takdir Allah SWT. Sehingga rasa ketenangan, keikhlasan, tawakal kepada Allah Ta'ala itu juga merupakan obat tersendiri, karena dia menjadi semangat. Ya, kayak Mbak Ayu ini tadi ya, walaupun dia flu tapi dengan wah ini harus jadi, ini harus selesai. Maka itu juga kekuatan membuat fisik kita. Coba kalau Mbak Ayu, wah istirahat dah ini sakit nih, nanti yang mau handle siapa gitulah. Ini juga kekuatan untuk kita semua. Nah ini maka di RSUD Dr. Citra Wardoyo ini hadir bahwa pengobatan yang seterusnya mencakup semua aspek nih Mbak Ayu, bahwa tidak hanya fisiknya saja tapi juga unsur roh ini, rohani, ketenangan, keikhlasan, juga rasa berserah diri, tawakal kepada Allah Ta'ala juga merupakan obat. Maka mengapa itu layan rohani itu penting? Ini mungkin perlu kita sampaikan. Ketika seseorang dikasih sakit nih, ketika sakit ini misalnya sakit yang dia harus dengan ada keterbatasan, mau bangun lemes, mau aktivitas juga lemes, takut jatuh. Bahkan mungkin kalau sakitnya taruhlah sakitnya trauma, misalnya jatuh. Jangan sampai ya kita mungkin jatuh atau kecelakaan, tapi itu membuat kita ada sesuatu yang harus kita batasi karena harus dipasang spalak atau apa yang lain. Maka ini akan timbul rasa takut, cemas, bingung, putus asa. Karena apa? Nantinya saya seperti apa? Misalnya kaki yang harus dijahit atau tangan yang dijahit, muka yang dijahit. Wah nanti citra diri saya, bodi saya, aduh, nih tampilan saya ini dagangan ini. Aduh, ya ini walaupun mungkin yang sudah keluarga pun, aduh nanti tampilan saya di depan istri anak-anak jadi jelek nih. Nah ini juga anak rasa bingung seperti ini. Nah, maka perasaan-perasaan ini yang kita menggali bagaimana agar orang itu bisa ada rasa tawakal, berserah kepada Allah Ta'ala, bahwasanya sakit ini di samping Allah merupakan ujian, Mbak Ayu, merupakan ujian, kita tanamkan pada semua bahwa sakit ini ada hikmah. Ada hikmah yang bisa dirasakan kalau kita menerima sebuah sakit ini. Hikmah yang pertama tentu orang akan lebih misalnya kita pas berangkat kerja di tempat kerja,
aduh saya kok deg-degan ya. Ya sudah istirahat dulu, nanti saya yang handle. Itu salah satu hikmah ya. Hikmah orang jadi pengertian karena ya, kelihatan ada yang baik gitu ya. Kelihatan baik itu yang Mbak Ayu. Ya, ketika itu kemudian itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, ketika sakit ini kita diajarkan oleh ulama mengatakan kalau kita dalam keseharian ada amalan istiqomah ya, misalnya pemirsa atau pendengar itu tiap hari mungkin sedekah pagi hari atau mungkin baca Quran atau zikir pagi hari yang dia rutin dilakukan istiqomah. Ketika dia tidak bisa melaksanakan, maka malaikat ini akan mencatat dia tetap melakukan. Itu salah satu hikmah ketika dia sakit ya. Ya. Kemudian yang kedua, selama dia sabar, dia akan mendapatkan pahala kesabaran. Dan banyak sebenarnya. Dan sebenarnya Mbak Ayu, kalau orang sakit itu ketika dia diminta doanya lebih mustajab karena ketika dia sakit. Tapi doa untuk orang lain ya. Tapi kita juga mendoakan. Tapi kadang kita juga nggak sampai seperti ya. Tapi ini kita mesti ke situ. Inilah kita tanamkan nilai spiritualnya kepada pasien, terutama yang pasien-pasien dirawat di rumah sakit. Kita pendampingan bagaimana agar pasien-pasien ini bisa tetap menjalani pengobatan, tapi dia juga tawakal bersandar pada Allah. Misalnya ketika dia sakit datang dengan sakit perut, ketika dirawat, kemudian dia ikhlas, ya Allah Engkau berikan saya sakit perut, jagalah sakit perut ini sebagai penggugur dosa-dosa ya Allah. Kemudian datang dokter memberikan resep, kemudian dikasih obat, ternyata sakitnya belum turun tapi belum signifikan. Maksudnya belum masih kok masih sakit ya, obatnya ramandi. Perkataan seperti itu yang kita jangan seperti itu. Kita kalah bahwa Allah belum memberikan kesembuhan, sehingga disampaikan pada ini sakitnya belum berkurang dok, masih sakit. Nah ini sampaikan. Tapi kita tetap bahwa yang menjadikan kesembuhan itulah Allah Taala. Mungkin ujian saya masih berlanjut. Ya mungkin seperti itu Mbak Ayu. Mbak Ayu. Maka di rumah sakit kita Dr. Citra Wardoyo ini tentang layanan rohani sudah ada. Saya ini diamanai untuk menjadi tim layanan rohani di RSI Dr. Citra Wardoyo. Tentunya dalam layanan rohani ini ada stepnya, ada alurnya ya. Alurnya ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kecemasan, rasa bingung, stres, putus asa ini bisa terkikis, bisa terkurangi, bahkan mungkin bisa terobati dengan layanan rohani. Khususnya yang sudah jalan ini adalah layanan rohani untuk kasus-kasus untuk pasien-pasien yang terminal, artinya pasien yang kondisi sudah dikatakanlah kondisi yang kritis, atau kalau orang kita di kondisinya kritis, ini perlu pendampingan rohani. Tapi sebenarnya dari teman-teman kita, khususnya perawat nih, saya bisa sampaikan pada teman-teman perawat, kalau dia kalau ibu yang sakit, ajarkan mereka untuk berdoa, ajarkan berdasar kepada Allah Taala. Kita yang Muslim, Bapak dan Ibu semua, ketika dia Muslim, tentunya ajarkan orang Muslim itu punya kewajiban yaitu sholat. Nah, maka hal ini kadang tidak bisa kita sadari ketika sholat. Allah itu kan Maha Pengampun, nggak sholat nggak apa-apa. Padahal itu yang keliru. Padahal sholat itu sesuatu yang wajib. Ketika kondisi sakit, kita tetap harus kewajiban sholat, walaupun kita sakit dengan sholat ketika dalam keadaan sakit. Itu ada fikihnya, ada ajarannya ketika dalam kondisi sakit. Nina kadang hal-hal yang belum tahu tentang pasien yang sakit ketika sakit, apa kewajiban yang harus dilaksanakan, kadang ini yang kadang pasien tidak dilaksanakan. Dulunya rajin sholat, ketika sakit nggak sholat. Ini sesuatu yang keliru. Maka kita ajak teman-teman semua saja, baik di rumah pendengar Irama FM, ketika di rumah mungkin ada tetangga atau saudara atau siapapun kita kondisinya sakit, ajaklah untuk bertawakal, tetap ikhtiar ya. Obat itu harus, karena itu sebagai sarana ikhtiar. Allah memberikan kesembuhan, pengobatan itu dengan perantara, dengan ikhtiar melalui obat. Nah, obatnya inilah yang
kadang dulu orang Jawa bilang kan tombo teko loro lunga. Iya. Itulah istilah yang sering kita dengar. Mungkin Mbak Yu baru dengar sekarang atau sudah pernah. Ya, itu dia orang bilang tombo teko loro lunga kersane Allah. Nah, gitu seperti itulah. Akhirnya kita yakin pada Allah dengan perantara obat. Maka ketika di rumah kondisi apapun ketika sakit kewajiban sholat jangan sampai ditinggalkan. Ini mungkin sebagai di tempat kita, walaupun di rumah sakit, di rumah atau dimanapun kondisi sakit, tetap kita tawakalnya kepada Allah. Nah, ini untuk hal-hal mengurangi stres nih, saya mungkin bisa sampaikan pada pendengar Irama FM dan pemirsa live TikTok ini. Tentunya mengurangi stres banyak nih. Saya ada dengan tawakal kepada Allah tadi yang saya sampaikan, berserah diri bahwa Allah itu menguji kita dan Allah menurunkan penyakit juga dengan obatnya, dan kecuali sakaratul maut ya. Kalau sakaratul maut itu sudah kehendaki. Dan yang kedua mengurangi stres dengan berzikir. Kita berzikir banyak, mengulang-ulang, mungkin dengan membaca istighfar nggih, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dulu waktu saya pertama di rumah sakit nggih, kadang walaupun ini sebenarnya mengajak kita untuk berzikir. Ketika ada orang sakit, dia aduh sakit, terus kita perawat yang dulu yang sendiri menyampaikan nyebut pak. Nah, artinya suruh berzikir kadang Allah atau apa. Dan ini dia nyebutnya. Kemudian itu yang untuk mengurangi stres. Kemudian doa itu permintaan nggih. Kadang kita doa ini di dalam melayani rohani, doa itu bisa dari siapapun. Biasa karena kita menyampaikan ucapan itu adalah doa dari siapapun. Dan ketika kondisi sakit, misalnya bapak berarti ibu atau anak, ketika doa ini dia sakit, mintalah doa kepada orang tua kita kalau kita masih punya orang tua. Nah, ketika minta doa itu doanya lebih mustajab. Jadi doa orang tua kepada anak itu lebih mustajab. Yang kedua, sebenarnya kita ketika minta doa kepada orang tua atau pada istri atau pada suami atau pada siapapun, diawalilah dulu dengan permintaan maaf. Ya, ini Bapak misalnya ya, ini Bapak lagi sakit, Bapak mungkin banyak khilaf dan salah. Mungkin kalau ditanggapi, "Duh, kok ada apa? Kok aneh-aneh?" Iya, biasanya kaget-kaget. Padahal kan gitu kan, maksudnya kita minta maaf agar dimaafkan. Ya sudah, ini Bapak sakit, sepertinya kok sakitnya perlu doa, mohon didoakan ya. Nah itu. Nah, dan ketika ketika dimintai doa ya jangan jawab nggih, ya jangan, tapi kita langsung kasih doa. Ya terus mungkin dengan apa yang kita bisa, dengan bacaan Fatihah, semoga Bapak saya segera diberikan kesembuhan, kesehatan, Al-Fatihah gitu. Itu juga doa, karena dengan wasilah Al-Fatihah kita mendoa kepada Allah Ta'ala. Itu doa. Kemudian yang sholat itu sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kita juga membangkitkan optimisme. Jadi jangan sampai sakit ini menjadi putus harapan. Aduh kok sakit, kayak sesuk wis ra ono. Itu seperti itu kadang jangan sampai ya, artinya kita jadi putus harapan. Oh, sakit adalah takdir, dan kita insya Allah memberikan penyakit juga memberikan kesembuhan. Tetap ikhtiar, tetap semangat, jalani aktivitas. Nah ini bisa sakit ketika di rumah sakit, bisa sakit ketika di rumah. Bahkan kalau di rumah sakit yang kondisi-kondisi yang sampai tidak sadarkan diri nggih, Mbak Ayu, kadang itu yang saat ini kita bergerak untuk yang kondisi-kondisi seperti itu. Kita butuh pendampingan doa untuk teman-teman saudara-saudara kita yang saat ini memang kondisi memang perlu didoakan. Doa itu di samping kekuatan untuk si pasien yang sakit ini, juga kekuatan buat keluarganya. Karena dengan dia didoakan ada timbul rasa senang, ada permintaan yang sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kesembuhan, kesehatan. Ini dengan doa, zikir, ini terus ya Mbak Ayu. Boleh. Ya, kemudian ketika pengharapan ini kita jangan sampai kita husnuzon ya. Kita harus husnuzon. Jangan sampai suudzon. Kalau kita berbaik sangka pada Allah Ta'ala, Allah memberikan kita sakit, terus
ya ini saya diuji oleh Allah Ta'ala. Agar apa? Agar saya lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Coba ketika sakit kita akan banyak mungkin istighfar, banyak zikir Allah. Ketika kondisi mungkin Mbak Ayu bisa ya, ketika Mbak Ayu dalam kondisi senang, kondisi tiba-tiba dapat surprise kejutan apa ya, langsung seneng banget. Cenggele. Ya cenggele ya. Padahal kan kita tetap dalam kondisi sakit, kondisi senang, kita harus yang pada Allah Ta'ala. Ketika kondisi seperti itulah maka kita berbaik sangka pada Allah Ta'ala. Kita selalu senantiasa memuji kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan kebesaran dari Allah SWT. Oke, Pak Usman, coba kita ada yang telepon coba ya. Baik, terima kasih. Halo, dengan siapa di mana? Oh, belum ya. Terima kasih. Oke, ditunggu lagi buat Anda semua yang mau gabung, silakan. Oke, Pak, bisa dilanjut kembali lagi. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Tentu informasi-informasi ini hanya sebagian kecil ya. Sebagian sebenarnya yang lebih luas lagi itu lebih banyak lagi bagaimana dengan sakit ini juga kita pendampingan layanan rohani ini untuk mempercepat pemulihan. Karena dengan pendampingan pemulihan ini orang dalam kondisi sakit ketika dia ada semacam penyemangat, ada semacam power dalam hati, terus dia ada power, ada kekuatan, dia otomatis saya harus sehat, saya harus sembuh, Allah SWT akan menyembuhkan. Ketika ada power seperti itu, maka ketika dokter menyampaikan, Bapak misalnya ini contoh aja ya, Bapak ini kedeteksi gulanya tinggi misalnya, seperti itu. Terus dokter menyampaikan karena gulanya tinggi, Bapak harus menjaga jangan sampai makan atau minum yang gulanya tinggi misalnya. Terus yang kedua, Bapak juga menghindari misalnya minuman manis atau apa yang di situ bisa justru akan memperburuk kondisi. Maka ketika muncul power dalam diri, saya harus sehat, saya harus sembuh, kemudian saya punya tanggung jawab, maka dia akan berusaha menuruti atau mematuhi apa yang dokter itu sampaikan. Sebagai contoh misalnya dia harus menghindari manis, dia akan manis. Dia mungkin akan pasang ketika kumpulan-kumpulan ini minum misalnya seperti itu. Kita minum. Oh, maaf, saya sama dokter suruh menghindari minum. Yang manis. Harus berani bilang ya. Itu ada kekuatan, ada kekuatan karena dia ada kekuatan inilah yang membawa kita agar kita kembali sehat, sembuh, dan tentunya rasa tanggung jawab apa yang menjadi amanah buat kita. Misalnya Mbak Ayu, saya ini harus aktivitas di sini, harus sembuh, maka mungkin jangan ya, Mbak, sekarang kondisi hidup jangan minum es misalnya. Jangan salah ke es. Terus hindari es ya seperti itu Mbak Ayu. Jadi kita perlu pendampingan rohani akan muncul power di dalam tubuh kita, semangat untuk sembuh, semangat untuk sehat. Kita bayangkan ketika kondisi pasien yang lokro, kasih obat, enggak mau enggak mungkin sembuh lah. Mungkin kasih semat terus hindari manis. Manis kan wong urip kan pengen enak Jawanya ya. Orang ya untuk makan enak mosok dihindari. Kadang seperti itu. Maka ketika ada power untuk sembuh, maka ini betul-betul dihindari. Ya, mungkin seperti itu Mbak Ayu, pendampingan layanan rohani. Ya. Tadi Pak Usman juga menyampaikan kalau misalnya pendampingan untuk orang-orang yang bisa dikatakan kritis gitu. Ya, misalnya lagi kritis itu bagaimana caranya dari Pak Usman sendiri untuk mengajak dia untuk mau untuk berdoa dan lain sebagainya? Ya. Ini kalau yang alur prosedur di RSUD Dr. Cito Wardoyo saat ini jadi kami setiap pasien yang masuk ada edukasi, kemudian ada general concern, ada edukasi. Edukasi itu salah satunya itu disampaikan kepada pasien dan keluarga bahwa di rumah sakit ada layanan rohani. Nanti Bapak Ibu kalau ada permintaan untuk pendampingan layanan rohani, segera menghubungi petugas di ruangan tersebut. Ya, nanti petugas dari ruangan tersebut menghubungi kami selaku tim layanan rohani. Nanti dari tim layanan rohani langsung ke ruangan yang dituju. Itu saat ini yang kemudian untuk yang pasien yang kritis tadi, biasanya untuk yang pasien yang kritis
berada di ruang ICU ya di RSUD Dr. Cito Wardoyo, itu ada jadwal yang rutin. Yang rutin untuk saat ini kami untuk yang rutin tiap hari Jumat itu kami petugas datang ke unit-unit yang intensif, ICU, HCU, kemudian Picuncu, ICCU. Itu di situ memang kondisi pasien-pasien yang memang memerlukan pendampingan rohani. Dan itu pun karena pasien itu punya hak ya, Pak, untuk mau didampingi atau itu hak pasien, maka kita tawarkan. Kemudian kalau biasanya hari Jumat itu nanti kita dikasih daftar sama kepala ruang siapa saja yang butuh layanan rohani. Dan nanti di situ kita melakukan pendampingan layanan rohani. Mungkin saya ceritakan dulu Mbak Ayu untuk yang kita lakukan biasanya untuk yang pertama kali ketika kita untuk pasien yang pengalaman, pasien yang tidak sadar, kondisinya tidak sadar, bahkan mungkin kondisinya boleh dikatakan sudah nasak, itu kita tanya dulu dari keluarganya untuk kesehariannya, betul ini muslim atau enggak, jangan-jangan dia aliran kepercayaan ya kadang ini Bapak muslim boten, kadang seperti itu, maka kita identifikasi dulu. Jangan sampai keyakinan yang bukan yang kita berikan tidak sama gitu. Jangan sampai seperti itu. Setelah itu baru kita dampingi, mungkin sebagai penyemangat. Kadang kalau saya tanya sebelum saya identifikasi apakah betul nama sudah sesuai, kemudian kita tanya keluarga, kita dengan pertanyaan yang artinya husnudzon, berbaik sangka. Bapak sholatnya rutin ya? Alhamdulillah rutin. Tapi kurang juga ketika Pak sholatnya rutin. Ya kadang-kadang seperti itu. Maka ketika seputaran ini kita sampaikan, kita bisa melihat, mengukur seberapa jauh artinya dalam peribadahannya. Kemudian kita ajak kepada keluarga, pertama bahwa yang namanya sakit tadi yang sampaikan di awal tadi, itu ada hikmahnya. Kemudian doa tidak harus jadi doa yang terdekat adalah orang tua, anak. Kadang dulu pernah ketika yang si sakit itu adalah suaminya, maka ibu ini saya tanya, Bu, kalau ada kekeliruan, Bapak terus Ibu mau memaafkan ya, mau kerso ridho memaafkan semua kesalahan Pak, baik yang sisanya pun selama pendampingan. Ibunya nangis, ya sambil nangis, ya insya Allah saya memaafkan. Dan setelah dimaafkan, mari ibu sudah rela dan memaafkan, mari kita berdoa bersama-sama. Biasanya kalau yang saya lakukan kita dahulu dengan bacaan umul kita Fatihah, kemudian ya kalau mau panjang memang dari Al-Baqarah Alif Lam Mim itu 5 ayat, tapi kadang karena ini jadi Fatihah terus kemudian 3 kul huwallahu ahad ya, Al-Ikhlas 3 kali, terus Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita doa bareng-bareng. Itu pun nanti saya minta dari keluarga kalau ada punya orang tua atau yang jauh, minta juga untuk mendoakan. Jadi pendampingan rohani ini tidak hanya tapi kita meliputi semua aspek dari keluarga, bahkan orang terdekat di sekitar rumah pun. Kalau di rumah ada Pak Kiai atau siapapun di rumah, itu silakan untuk doa. Kadang saya juga mengajak, Bu, ada punya sesuatu nanti buat sedekah fakir atau miskin di sekitar ibu yang betul-betul, dan doa mereka sebenarnya lebih bagus lagi kalau doa dari orang-orang yang tidak mampu. Itu mungkin seperti itu Bu untuk Mbak Ayu untuk pendampingan layanan rohani di tempat kita ya. Berarti memang ada penawaran terlebih dahulu sebelumnya gitu ya Pak ya. Takutnya nanti kepaksa gitu ya. Jangan sampai kita sudah yuk kita doa, ternyata enggak mau gitu, jangan sampai seperti itu. Baik. Tak terasa saja sudah 30 menit ke depannya kita sudah memberikan informasi. Tapi kalau umpama ada sebelum nanti ke closing statement, sekiranya ada materi yang belum disampaikan, bisa disampaikan terlebih dahulu untuk menutup jumpa kita kali ini. Silakan. Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa live TikTok di pagi hari ini. Tentunya pembicaraan pagi hari ini yang saya sampaikan mungkin
jauh dari kesempurnaan nggih Mbak Ayu, tapi kita insya Allah kita berusaha yang terbaik. Dan layanan rohani di Rumah Sakit RSUD Dr. Cito Wardoyo Purworejo ini selalu berusaha membenah diri, apalagi di era digital sekarang ini kita saat ini ingin mengajak agar layanan ini tidak hanya kita face to face, tapi kita juga menjangkau era digital lewat Android, dan nanti bisa diakses di situ bentuk sebuah layanan rohani, bimbingan, doa dan seterusnya. Dan tentunya perjumpaan ini semoga menjadi hikmah. Amin. Dan kita berdoa untuk kita semua pendengar Irma FM semua yang mendengar, baik yang tidak mendengar dimanapun berada. Kalau ketika kita sakit tetap husnuzan wa ta'ala bahwa kita sedang diuji dan tentunya ada hikmahnya. Dan insya Allah Allah memberikan kesembuhan. Dan tetap semangat, jalani aktivitas, jangan sakit dijadikan alasan untuk menghalang aktivitas, apalagi aktivitas beribadah kepada Allah Ta'ala. Mungkin ini Mbak Ayu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Terima kasih Pak Usman. Wah, ini saya lagi sakit, berarti saya harus husnuzon. Oke, sudah disampaikan oleh Bapak Usman Agus Dwianto, Eskep NS Mars ya, selaku koordinator tim kerohanian. Semoga bisa mendampingi para pasien-pasien agar mendapatkan kesembuhan yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin, dan mempunyai kekuatan baru dalam segala hal apapun. Oke. Baik, terima kasih, jangan kemana-mana untuk Anda pendengar Irama FM. Baru saja kita simak informasi bersama RSUD Dr. Cito Wardoyo. Ditunggu kembali lagi informasi random seputar kesehatan dan lain sebagainya. Pokoknya di mana lagi kalau bukan di 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Kita mohon pamit sekarang. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.